Terus lanjut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan antara IJ, AJ, dan demo. Enterprise Governance Definisi atau tata kelola perusahaan merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan dan mengarahkan aktivitas tata kelola pada tingkat perusahaan secara menyeluruh. Terus fokus memastikan bahwa tata kelola di seluruh organisasi mendukung mencapai tujuan bisnis dan nilai. Untuk aktivitas menetapkan visi dan misi perusahaan, menetapkan nilai-nilai inti, dan memastikan bahwa kebijakan tata kelola diterapkan secara konsisten dan seluruh organisasi. Terus yang kedua, alignment governance. Divisi AG atau tata kelola penyesuaian fokus pada hubungan antara IT dan bisnis serta cara menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis. Terus dan yang ketiga, governance of management of the organization. Divisi kamu atau tata kelola manajemen organisasi berfokus pada bagaimana tata kelola perusahaan diintegrasikan dengan aktivitas manajemen sehari-hari. Lanjut, berikut adalah pemetaan umum dari EG ke AG ke GAMO. 1. Enterprise Governance EG. Ada juga tujuan utama dan pemetaan ke EG. Dan yang kedua, Alignment Governance AG. Ada juga tujuan utama dan pemetaan dari EG. Dan yang ketiga, Governance of Management of the Organization GAMO. Dan juga ada tujuan utama juga dan pemetaan dari AG juga. Dan yang ketiga, hubungan antara EG, AG, dan GAMO. EG dan AG Enterprise Goal memberikan arah strategis untuk organisasi secara keseluruhan. Terus Agreement Goal kemudian dikembangkan untuk memastikan bahwa TI mendukung pencapaian EG dengan cara yang efektif. AG ke GAMO Agreement Goal menuntun ke Government and Management Objective. Dalam kurung GAMO. GAMO ditetapkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diperlukan diimplementasikan dan dijalankan untuk mencapai AG. EG ke GAMO. Enterprise Goal secara tidak langsung mempengaruhi Government and Management Objective GAMO melalui Agreement Goal dalam kurung AG. Namun membantu mengatur dan mengarahkan penerapan kontrol dan manajemen yang diperlukan untuk mencapai EG. Jelaskan tentang Desik Toolkit dalam kurung COVID 2019 apa dan bagaimana menggunakannya. COVID 2019 Desik Goit atau Desik Toolkit adalah alat yang menyediakan panduan dan bahan referensi untuk membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan suatu sistem atau proses berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. Desik Toolkit memberikan wawasan praktis dan sumber daya yang dapat digunakan oleh para profesional TI, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam rancangan dan implementasi TI. Apa itu Desik Toolkit COVID 2019? Desik Toolkit COVID 2019 adalah kumpulan dokumen, template, panduan, dan sumber daya lainnya yang membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan solusi TI yang efektif. Toolkit ini dirancang untuk
memberikan bantuan praktis dan dukungan bagi para profesional TI dalam mengimplementasikan konsep COVID 2019 ke dalam konteks organisasi mereka. Untuk apa ada Toolkit COVID 2019, rancangan dan implementasi solusi TI. Ada juga peningkatan kinerja dan efisiensi dan juga pemahaman yang lebih baik dan juga perancangan dan evaluasi. Bagaimana menggunakan Desik Toolkit COVID 2019, pemahaman konteks organisasi. Gunakan toolkit untuk membantu pemahaman konteks organisasi termasuk tujuan bisnis, risiko, dan kebutuhan. Juga ada template rancangan proses dan kontrol, dan juga panduan implementasi, dokumen dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pelatihan dan komunikasi, perbaikan berkelanjutan. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan maturity level dan complexity level dalam COVID 2019. Apa perbedaannya keduanya? Jelaskan secara menghitung. Maturity level dan capability level adalah konsep penting dalam kerangka kerja COVID 2019 yang membantu organisasi dalam mengukur dan meningkatkan kematangan dan kapabilitas mereka dalam mengelola dan mengendalikan sistem informasi. Meskipun keduanya seringkali disamakan, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Maturity level tingkat kematangan dan juga tingkat kapabilitas. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai cara menghitung maturity level dan capability level dalam COVID 2019. Yang pertama, maturity level tingkat kematangan. Terdapat 5 tingkat kematangan dalam COVID 2019, yaitu non-existent dalam kurung tidak ada. Yang pertama, awal. Yang kedua, berulang namun intuitif. Dan yang ketiga, definite, proses dalam kurung didefinisikan. Yang keempat yaitu dikelola dan terukur. Yang kelima yaitu dioptimalkan. Dan yang kedua, capability level tingkat kemampuan. Terdapat 6 tingkat kemampuan dalam COVID 2019, yaitu incomplete dalam kurung tidak lengkap, dan yang satu dilaksanakan, yang kedua dikelola, dan yang ketiga didirikan, dan yang keempat dapat diprediksi, dan yang kelima dioptimalkan. Paper perancangan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 2019 pada PT GWT Global Logistik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tata kelola teknologi informasi dalam kurung TI yang efektif di GWT Global Logistik Indonesia dengan menerapkan kerangka kerja COVID 2019. COVID Control 2019 adalah suatu panduan dan kerangka kerja yang umumnya digunakan untuk mengelola dan mengaudit sistem informasi dalam organisasi. Studi dimulai dengan pemahaman mendapat tentang tujuan bisnis PT GWT Global Logistik Indonesia serta bagaimana TI dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Framework COVID 2019 kemudian digunakan untuk merancang dan memetakan proses-proses TI serta kontrol-kontrol yang perlu diimplementasikan dalam organisasi. Perancangan melibatkan aspek-aspek kunci dari 5 domain COVID 2019, yaitu evaluate dan juga direct dan juga monitor, plan, dan build. Seluruh proses dan kontrol
diidentifikasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis. Latihan juga mencakup